Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Niat baik harus disertai dengan cara yang baik. Kalimat ini mungkin sering kita dengar, namun bagaimana jika cara yang dianggap kurang baik ternyata menjadi jalan satu-satunya untuk membawa Indonesia menuju negara maju? Cara ini bahkan sudah terbukti efektif dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, seperti Cina dan Singapura. Lantas, apakah Indonesia cocok dengan sistem demokrasi saat ini, sistem yang dianggap sudah baik oleh semua kalangan masyarakat? Atau justru sebaliknya, apakah kita perlu pemimpin dengan tangan yang lebih tegas agar negara kita menjadi negara maju? Daripada berlama-lama, yuk, mari kita mulai dengan pembahasan dasar yang biasa diajarkan di bangku kuliah ilmu hukum. Indonesia adalah negara demokrasi dengan nilai-nilai yang tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pilar utamanya adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip ini diwujudkan melalui sistem pemilu, kebebasan berpendapat, serta mekanisme check and balance dalam pemerintahan. Sayangnya, kebebasan berpendapat di Indonesia seringkali tidak terkontrol dan tak jarang terjadi penggiringan opini yang tidak didasarkan pada fakta, melainkan hanya berdasar pada asumsi belaka. Bahkan, penghinaan terhadap kepala negara sering dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi contoh, seperti akademisi, para pendidik, bahkan pegawai negeri sipil. Perlu kita renungkan, ASN atau pegawai negeri sipil adalah pelayan publik yang seharusnya mencerminkan netralitas dan sekaligus penghormatan terhadap hierarki pemerintahan. Menghina pemimpin tertinggi negara sama saja dengan seorang karyawan yang merendahkan direkturnya atau pemilik perusahaan. Apakah ini yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi yang ada di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai leluhur budaya kita. Jangan hanya karena kita menganut demokrasi, lantas kita mengambil nilai-nilai yang ada pada Plato, Aristoteles, Solon, Cleisthenes, dan lain-lain begitu saja. Jauh sebelum nama-nama tersebut dikenal oleh kita, bangsa Indonesia sudah mengenal nilai-nilai demokrasi. Contohnya, tahun 1365 Masehi atau tahun 1287 Saka atau 200 tahun sebelum Nusantara mengenal kata demos dan kratos, dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca, tergambar jelas bahwa struktur pemerintahan Majapahit mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan harmoni dalam pengambilan keputusan. Artinya, Indonesia sudah memiliki nilai-nilai demokrasi sendiri yang berakar pada budaya dan tradisi lokal. Bahkan saya berani mengatakan bahwa demokrasi Nusantara jauh lebih baik daripada demokrasi Barat. Karena demokrasi yang ada pada nilai-nilai leluhur kita tidak hanya mengedepankan hak individu seperti konsep one man one vote seperti sekarang, tetapi juga menekankan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan harmoni. Ini juga menandakan suara dari kelompok yang lebih kecil bisa menjadi keputusan akhir sepanjang memberikan argumen yang kuat, logis, dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Pertanyaannya, apakah konsep ini dapat diterapkan pada demokrasi Barat? Jawabannya tentu tidak, karena demokrasi Barat sering mengutamakan jumlah mayoritas tanpa mempertimbangkan kualitas argumen dan substansi yang mendasarinya. Inilah alasan mengapa demokrasi di Indonesia perlu mengalami perubahan. Demokrasi kita seharusnya kembali pada nilai-nilai lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, bukan hanya sekedar meniru demokrasi Barat. Lalu, apa hubungannya dengan demokrasi dan cita-cita Indonesia menjadi negara maju? Seperti yang pernah disampaikan oleh Ray Dalio, seorang tokoh terkenal dalam dunia investasi, Indonesia saat ini sedang berada pada titik kritis untuk take off menjadi negara maju. Sama halnya dengan Cina di era Deng Xiaoping dan Singapura di era Lee Kuan Yew. Namun, jika melihat kedua sosok negarawan tersebut, kita bisa menemukan jejak kontroversial dalam hal demokrasi. Deng Xiaoping misalnya, dikenal dengan arsitek reformasi ekonomi Tiongkok. Namun, pemerintahannya juga diwarnai dengan pendekatan otoriter, termasuk peristiwa Tiananmen pada 1989 yang telah menjadi sorotan dunia. Pada masa itu,
pemerintahan Cina mengerahkan tank untuk menindak aksi demonstrasi yang berakhir pada jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak. Tragedi ini menelan korban hingga 1.000 orang, sedangkan sumber lain mengatakan sekitar 10.000 orang telah ditangkap dalam pembantaian Tiananmen pada 1989. Di era Deng Xiaoping juga, Cina juga berusaha memberantas korupsi dengan mendirikan sekitar 5.000 tempat pengaduan korupsi, sekaligus mengerahkan eksekusi terhadap 4.000 pelaku korupsi yang dihadirkan dalam tayangan media pemerintah, baik dalam koran, TV, radio, dan lain-lain. Sementara itu, Lee Kuan Yew di Singapura sering menggunakan kekuatan hukum untuk mengintimidasi lawan-lawan politiknya, sekaligus menahan individu tanpa peradilan, termasuk aktivis dan tokoh oposisi sekalipun. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. Pertanyaannya, kenapa kedua tokoh ini melakukan hal tersebut? Jawabannya sederhana, yaitu menciptakan ketertiban sosial. Karena hanya dengan ketertiban sosial, rasa aman bagi para investor dapat tercipta, baik domestik maupun internasional. Ketika tidak ada gangguan sosial yang mengganggu kestabilan, maka masyarakat akan dapat fokus pada pekerjaan dan bisnis mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Namun, apakah ketertiban semacam ini dapat terwujud dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Rasanya agak sulit, dan kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap untuk mengambil langkah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping maupun oleh Lee Kuan Yew? Sekali lagi, perubahan menuju negara maju ini hanya bisa tercapai jika Indonesia kembali pada nilai-nilai demokrasi leluhur kita, atau dipimpin dengan cara yang lebih tegas alias dengan tangan besi. Jika kita kembali ke nilai-nilai leluhur, tantangannya adalah mengubah mindset masyarakat yang telah dipengaruhi oleh pemahaman demokrasi barat. Masalahnya, apakah masyarakat kita mau membaca buku? Tentu, kalian bisa menjawab sendiri. Sementara jika kita memilih jalan otoriter, resikonya adalah ketika pemimpin kita tidak bijaksana, kita bisa mendapatkan hasil yang jauh dari yang kita inginkan. Bukannya dapat Deng Xiaoping atau Lee Kuan Yew, malah nantinya dapat Kim Jong-un. Bisa-bisa Indonesia bisa makin amsyong. Gimana nih? Menurut pendapat kalian, berani mau ambil resiko? Mengambil langkah yang ekstrim, yang sama dilakukan oleh Deng Xiaoping maupun Lee Kuan Yew? Misalnya, melakukan pembantaian massal terhadap kelompok ormas yang sering menimbulkan kerusuhan, sekaligus juga membantai para koruptor yang nyolong duit negara, duit 280 juta penduduk, atau tetap bertahan dengan sistem demokrasi saat ini yang sangat rentan terhadap gangguan kestabilan nasional. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah.